Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina lu khaira amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, ada 3 tingkatan, artinya pada bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah 10 hari pertama yang merupakan fase rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu fase 10 hari dinamakan fase mahfirah. Yang artinya pada fase mahfirah ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fase yang ketiga, 10 hari ketiga adalah fase itqum minan nar. Artinya pada itqum minan nar yaitu pembebasan dari api neraka. Siapa sih yang tidak ingin dibebaskan dari api neraka? Maka pada fase 10 hari terakhir ini menjadi sangat istimewa dan selalu menjadi malam-malam favorit bagi baginda Rasulullah SAW. Dan beliau pun sudah memberikan contoh bagaimana memaksimalkan hari spesial 10 malam terakhir Ramadan ini. Nah, apa saja yang dilakukan oleh beliau baginda Rasulullah? Rasulullah SAW selalu menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan pada fase 10 hari terakhir ini, beliau selalu membangunkan keluarganya untuk sholat malam dan mengencangkan gamisnya, yaitu menghindari tempat tidur dengan memisahkan diri dari istri-istrinya. Luar biasa sekali. Nah, disebut dalam kitab Fathul Mu'in 3 amalan utama yang mesti dilakukan pada 10 akhir Ramadan adalah yang pertama, memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah itu mencukupi kebutuhan keluarga dan berbuat baik kepada karib, kerabat, dan tetangga. Ya mungkin ya yang hari ini bisa membuat takjilnya kolak, biasanya hanya untuk keluarganya saja, ditambah bisa untuk tetangganya. Nah, itu kan salah satu contoh sedekah, memberikan takjil kepada mereka, bisa kepada tetangganya atau dititipkan di masjid-masjid. Nah, yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Ada salah satu pendapat mengatakan, yaitu dalam hal ini adalah Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa membaca Al-Quran di akhir malam lebih baik ketimbang awal malam. Dan membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah setelah sholat subuh. Ya, ini bagi barangkali ada beberapa siswa ataupun yang lainnya, bagi pemirsa yang masih membiasakan diri tidur setelah sholat subuh. Ya, kalau kita sudah tahu kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau kitab Fathul Mu'in itu memperbanyak membaca Al-Quran, dan menurut pendapat Imam Nawawi bahwa membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah setelah sholat subuh, maka diupayakan jangan tidur setelah sholat subuh. Nah, ketika memperbanyak iktikaf, perbanyak iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Mungkin pada akhir-akhir ini banyak mereka yang kadang disibukkan bukan iktikafnya, tetapi dengan main HP-nya. Bahkan berjam-jam dia kuat untuk memainkan HP-nya, game ataupun yang lainnya. Tetapi ketika dia beriktikaf di masjid, hanya beberapa menit saja sudah tidak nyaman rasanya. Maka mumpung di 10 hari terakhir ini diupayakan untuk memperbanyak iktikaf. Apalagi yang mungkin di 10 hari pertama, 10 hari kedua belum bisa melakukan iktikaf, kadang habis sholat tarawih langsung pulang saja,
ataupun berangkat tarawihnya pun mepet dengan iqomat atau langsung melaksanakan sholat isya. Nah, jadi kalau di tahun ini ada pandemi corona ataupun kondisi pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi umat Islam untuk melaksanakan ibadah iktikaf mestinya. Nah, ada salah satu pendapat mengatakan bahwa menurut pandangan sebagian ulama mazhab Syafi'i diperbolehkan iktikaf di ruangan dalam rumah yang dikhususkan untuk sholat. Nah, hal ini disepadankan dengan prinsip jika sholat sunnah saja yang paling utama dilakukan di rumah, maka iktikaf di rumah semestinya bisa dilakukan. Ini lihat ya kondisinya, yaitu pada pandemi COVID-19 atau dengan adanya corona. Nah, sementara Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, kalau kita berbicara tentang iktikaf, menurut beliau yaitu Profesor Haji Dadang Hawari menyatakan bahwa iktikaf memiliki manfaat bukan hanya untuk kesehatan rohani saja, namun iktikaf juga memiliki manfaat jasmani. Di antaranya yaitu mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan mampu membangkitkan kekuatan baru. Nah, iktikaf juga bisa menghidupkan kembali hati dan mendatangkan ketenangan serta ketentraman. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat khususnya buat anak-anak SMA Ihsaniyah yang lama kita tidak bertemu ya, mungkin sudah beberapa bulan ya. Cukup sekian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.